Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Ini bagian terakhir dari pemikiran kita tentang 4 model iman. Sekarang kita akan memikirkan iman yang sejati. Pasal 13 ayat ke-8 kembali dari Matius, itu menjadi pokok pikiran kita. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23-nya memberikan penjelasan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, iman sejati adalah iman yang memberi transformasi atau perubahan kepada lingkungannya. Model iman ini bukanlah model yang cuma kenceng di dalam statementnya. Kencang di dalam teriakannya begitu ya. Hebat dan jago di dalam retorikanya. Tetapi juga nyata dan tangguh di dalam perilakunya. Ia menjadi tahan diuji. Iman sejati selalu mengejutkan karena muncul dari kesederhanaan. Tetapi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Karena iman sejati bergantung kepada pimpinan roh Tuhan. Bukan kegagahan diri. Iman sejati muncul sebagai refleksi dari seorang yang memberi diri kepada Tuhan. Bukan yang membanggakan diri. Selalu perhatikan kalimat-kalimat saya, saudara. Saya selalu mengajak orang untuk memikirkan firman Tuhan secara tepat. Tuhan mau bilang apa? Supaya kita tidak terjebak kepada retorika kosong keagamaan kita. Saya kira, saya setuju, dan ini sudah berulang kali saya katakan, bahwa kekristenan perlu dikoreksi baik-baik. Kadang-kala terlalu banyak di antara kita menganggap gereja sedang bertumbuh, hebat begitu ya. Lagi luar biasanya, berkembang. Tetapi rupa-rupanya kita kurang berani untuk mengakui. Gereja tidak berkembang. Cuma yang satu bocor mengisi ke tempat yang lain. Itu yang terjadi. Ya, berpindah saja saudara. Nah jumlahnya tambah banyak. Justru jumlah gereja yang tambah banyak di dalam bilangan menunjukkan ketidakmampuan orang Kristen khususnya Protestan di dalam menjalin cinta kasih. Tetapi sangat jago dalam semangat menghakimi. Nah ini tanda saja begitu ya. Nah kan kita mesti berani koreksi diri. Saya pun harus mengkoreksi diri saya. Kadang-kadang saya pun terjerat kepada emosi. Untuk membedah dan membelah orang lain. Ya. Terjebak juga. Di dalam satu semangat. Merasa lebih jago dari yang lain. Sehingga membuat saya menjadi malu. Lalu mulai pikir lagi. Wah aneh banget kekristenan ini. Saudara, ketika saya mulai melayani terus bekerja, makin saya kaget. Terlalu jauh kita dari apa yang Tuhan harapkan. Terlalu jauh kita dari tuntutan Alkitab. Karena itulah dalam kesempatan ini memikirkan iman yang sejati. Sekali lagi kita perlu introspeksi. Seperti itukah? Saudara, apakah yang menjadi ciri iman yang sejati? Ciri iman yang sejati adalah orang yang rajin beribadah. Sama seperti yang sebelumnya. Tetapi awas. Dia beribadah dalam kesungguhan. Dia mau belajar firman Tuhan dengan serius. Itu seperti dikatakan ialah ada orang mendengarkan firman itu dan mengerti. Ini menarik kata mengerti saudara. Ada banyak orang dengar firman Tuhan tapi tidak ngerti-ngerti. Saya kasih contoh ya. Tidak sedikit orang yang saya kenal ikut kebaktian 1 minggu misalnya 4 kali. Padahal saya tahu persis misalnya 4 tempat yang dikunjunginya. Saya kan bisa lihat yang di sini ini doktrinnya begini misalnya. Yang di sebelah sana doktrinnya sana. Ini. 4 ini ada yang tolak belakang sama sekali. Ya. Tapi herannya setiap kali dia pergi lalu dia bilang sini enak, sana enak, sana enak, sana enak. Lah saya jadi bingung sendiri. Yang 4 ini saling menunding kok situ bisa bilang enak begitu loh. Kok bisa terima semua? Nah saudara-saudara jangan langsung buru-buru mengatakan ini orang yang penuh cinta kasih bisa terima semua. Maaf saudara, ini orang yang punya konsep, yang gak pernah ngerti apa yang dia dengarkan. Makanya bagus semua. Saya gak khawatir, tipikal kita adalah tipikal yang model kayak begituan. Ya, semua is okay. Kenapa? Bukan karena penuh cinta kasih loh. Jawabannya sederhana. Karena memang kita gak punya dasar untuk mengerti. Maka semuanya kita bilang bagus. Ya. Sampai saya pernah kenal misalnya ada orang yang agak kacau lah begitu ya. Doktrinnya itu tanggung jawab dia sama Tuhan lah begitu. Cuman yang menjadi sedih adalah yang mendengar bilang, enggak Pak, di sana indah sekali. Gitu. Lah saya jadi bingung 7 keliling juga. Tetapi itu akhirnya saya mesti bisa mengerti pemahamannya kan. Iya dong.
Seseorang yang punya selera tinggi tentang pakaian akan bilang pakaian ini jelek, yang ini bagus. Tetapi kita yang nggak punya selera bilang yang jelek itu bagusnya luar biasa. Relatif ya. Nah ini kan masalah kita ngerti apa tidak. Jadi saudara, dia bukan sekedar rajin beribadah, tapi mengerti. Yang lain-lain itu jenis rajin yang beribadah, tetapi tidak mengerti secara mendasar. Sehingga mereka punya kembang-kembang warna-warni begitu ya. Yang satu mengukur dari aktivitasnya, yang satu mengukur dari emosionalnya, yang satu mengukur dari pengalaman-pengalaman mujizat yang dalam tanda petik itu. Tetapi orang yang punya iman sejati, ia mengukurnya dari pengertiannya, pertumbuhannya akan firman Tuhan. Karena itulah saudara, beribadah bagi dia adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari kepuasan diri seperti iman aktivitas atau iman emosional, atau mencari pengalaman seperti iman mujizat. Tapi dia sadar betul ketika dia datang ke hadapan Tuhan. Dia ingin menyenangkan hati Tuhannya. Dia memberikan dirinya. Dengan tenang diam di kaki Tuhan. Dia tahu kapan dia kerja dan dia tahu kapan dia diam. Mungkin pas seperti cerita Maria dan Marta begitu ya. Dia ambil waktu tenang seperti Maria. Ketika Tuhan mau berbicara. Dia memberikan telinga. Dia memberikan hidupnya. Untuk apa yang Tuhan mau ajarkan bagi dia. Jadi saudara, kalau dia pergi yang dia cari adalah khotbahnya. Firman yang dikhotbahkan itu bagaimana? Bukan suasananya kayak apa. Ya jujur-jujur aja lah, kita memang manusiawi itu ya. Kita perlu suasana. Tapi kalau itu jadi ukuran utama lah, repot juga saudara. Mendingan Anda pergi ke pub lah. Di sana mungkin Anda akan enjoy luar biasa. Seperti yang sering saya katakan. Jauh lebih senang. Ya. Kita kan hati-hati juga, jangan sampai jadi munafik dalam ibadah kan gitu. Sebenarnya yang kita cari adalah kepuasan diri kita. Bukan mau menyenangkan Tuhan. Karena itulah orang begini beribadah menyenangkan Tuhan itu iman sejati. Nah Anda kan bisa periksa diri sendiri ya. Motivasi Anda pergi ke satu tempat kenapa? Tapi waktu sesuatu Anda bilang ini firmannya sehat, firmannya benar. Pertanyaan kedua kan. Ukuran apa yang Anda pakai? Ukuran Anda mengerti atau tidak? Nah ini juga harus hati-hati. Karena Anda juga mesti jujur loh. Anda rajin baca Alkitab nggak? Ya. Mau belajar serius nggak? Atau saudara mau dengar yang gampang-gampang saja yang nyenangin kuping ya sudah oke begitu ya. Kalau Pak Big Ben ini rada pusing-pusing juga begitu kan. Lalu Anda nggak mau dengar. Rada berat tuntutannya. Waduh berat amat jadi orang Kristen. Mungkin itu perasaan Anda. Maaf. Kalau itu yang terjadi. Saya tidak bisa salahkan Anda. Tapi kalau Anda rindu menjadi murid yang sejati. Mari. Terus Anda ikut di bagian ini. Terus Anda ikut di dalam pelayanan embun pagi ini. Ya, supaya saudara boleh bertumbuh, bertambah, dan kita sama-sama boleh menyenangkan hati Tuhan. Ciri-ciri seperti ini adalah mujizat bukan targetnya, saudara. Tapi justru bagaimana dia kuat menghadapi hidup ini. Itu tekadnya. Itu sebab di dalam doanya kalimatnya jadi berbeda. Tuhan tolong aku untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ditutup dengan kalimat yang manis, saudara. Bukan kehendakku Tuhan, kehendakmu lah yang jadi. Ya, nah kita seringkali memakai kalimat-kalimat seperti itu sih. Ya, bukan kehendakku Tuhan, kehendakmu lah yang jadi. Tapi bagi iman aktivitas, iman emosional, iman mujizat, waktu dia mengatakan bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi, dalam hatinya saudara, semangatnya adalah lain ya. Bukan kehendakmu Tuhan, tapi kehendakku lah yang jadi. Nah, ini yang bahaya. Jadi saudara, orang-orang yang memiliki iman sejati itu, dengan ciri-ciri seperti yang sudah disebutkan tadi, maka dia mempunyai konsep yang sangat menarik. Bagi dia hidup ini adalah mujizat yang sejati. Yaitu ketika dia boleh mengenal Kristus. Hidup di dalam lahir baru. Waktu dia boleh melalui hari-harinya untuk beriman teguh kepada Tuhan. Itu sebab dia kuat dan tangguh, saudara. Itu sebab dia mampu menahan segala kesulitan di tengah-tengah gelombang zaman ini. Itu sebab dia mampu berbuah berkali-kali lipat. Karena targetnya pergi ke gereja bukan mencari kelepasan dari permasalahan yang dihadapinya. Tapi mencari kekuatan untuk menyelesaikan persoalan yang dijalaninya. Beda ya, hati-hati. Iman sejati pergi ke gereja mencari Tuhan bukan, sekali lagi, untuk mencarikan jalan keluar dari permasalahannya. Tetapi mencari kekuatan untuk menghadapinya. Sehingga dia berkata pada dunia, apapun yang terjadi aku bisa melewatinya. Ini beda. Tapi kalau kita mau langsung buru-buru cari jalan keluar. Tuhan tolonglah. Masa iya sih saudara, ada satu peristiwa dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu? Kan Tuhan sudah bilang, satu rambut saja jatuh, satu helai rambut Tuhan tahu kok. Apalagi peristiwa berat yang kita hadapi. Lah kalau dia tahu dan dia izinkan itu terjadi,
Pasti ada satu hal kan, supaya kita mau belajar. Tapi langsung kita bilang, lepaskan dulu Tuhan, jauhkan deh ini, aku nggak mau ini deh. Kan gitu ya. Lalu saudara bilang, lu dalam doa Bapa kami kan dikatakan, Pak jauhkanlah kami daripada pencobaan. Saya sudah khotbah itu, saudara dengar baik-baik. Jangan menerjemahkannya dengan cengeng. Ya. Di dalam spirit kemanusiaan Yesus pernah berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku dalam pergumulan di Getsemani. Tetapi menarik. Namun bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi ya Bapa. Dan kehendak Bapa adalah Yesus meminumnya, menanggungnya. Maka pahamilah apa kehendak Bapa dalam hidupmu. Ya. Supaya saudara tangguh. Supaya saudara kuat. Itu iman yang sejati, saudara. Jadi kalau Tuhan mengatakan dalam doa Bapa kami diajarkan, kalimat jauhkanlah kami daripada yang jahat, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu bicara tentang titik yang sangat rawan di dalam kehidupan kekristenan. Satu titik yang sangat pahit. Kalau boleh peristiwa itu tidak ada alami. Yesus alami itu di dalam pergumulan di Taman Getsemani. Dan kita lari hari kesesakan. Nggak tahu momentumnya kapan. Kalau boleh kita lalu daripada itu. Kalau boleh. Tapi kalau enggak, ya entah mau diapain. Tuhan tahu kok ukuran kita. Bukan kita yang tahu ukuran kita. Tuhan tahu apa yang baik buat kita. Lebih dari apa yang kita tahu. Karena itulah orang yang memiliki iman yang sejati. Memberikan hidup dan percaya dengan sepenuh hati kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara ingat cerita janda miskin di dalam Markus pasal 12, 41 sampai 44. Janda miskin yang tidak punya apa-apa. Dia memberikan persembahannya. Di sana banyak orang kaya yang lebih daripada janda miskin itu. Tetapi Yesus tidak konsen sama mereka. Apa kata Yesus? Janda miskin ini memberi secara luar biasa. Karena habis memberi dia tidak punya lagi. Tapi orang kaya itu memang pemberiannya lebih besar dari janda miskin itu. Tapi mereka memberi dari apa yang ada pada mereka. Tapi maaf saudara. Dulu sih janda miskin itu dihargai di perjanjian baru ya. Zaman Tuhan Yesus. Tapi zaman sekarang model janda miskin ini kurang dapat perhatian dari gereja. Karena ini bukan aset yang bagus saudara. Ya ini. Noda gereja lah begitu ya. Kita jujur saja. Maka orang kaya menjadi tanggukan. Orang kaya menjadi kebanggaan. Karena real sih ya. Kapital yang mereka berikan lebih. Sekalipun mungkin ada janda miskin di dalam zaman sekarang. Tapi berapalah persembahan mereka. Oh saudara. Mereka gak dapat nilai. Mereka gak layak duduk di depan. Mereka gak masuk dalam bilangan khotbah. Yang dikhotbahkan adalah yang kaya-kaya. Yang memberikan persembahan. Yang bisa mempengaruhi modal gereja. Saya juga gak ngerti. Kenapa banyak orang juga mau dibodoh-bodohin aja ya. Seakan-akan kalau memberi banyak pada gereja masuk surga. Saya suka mengatakan di gereja saya, tempat saya mimpin gitu ya. Kalau Anda rasa pelayanan di gereja ini baik, berikan di sini. Tapi kalau tidak, kasih ke tempat lain. Kasih keluar. Ya, di mana saudara lihat baik. Saya tidak setuju kalau orang mengajarkan perpuluhan harus diberikan ke gereja. Di tempat di mana Anda beribadah. Bagi saya yang namanya gereja, di mana saja. Lah masa sih gereja saya adalah gereja, lalu gereja orang lain gak gereja? Wah egois banget ya. Ini kan gawat jadinya. Iya, Anda beribadah bisa di mana-mana kok. Kalau Anda mau tumbuh di tempat itu ya tumbuhlah. Tapi jangan jalan-jalan itu lain lagi ya. Anda pun perlu tempat yang sehat gitu loh. Ya, pilih tempat di mana sehat, di mana iman bertumbuh. Kan begitu. Jadi kalau persembahanmu, kau lihat misalnya kau kebaktian di Antioquia, di tempat saya memimpin. Nggak bagus, kasih ke tempat lain. Wah ini pendetanya payah nih Pak Big Man ini. Berikan ke tempat lain yang Anda tahu. Mungkin ada orang miskin atau gereja miskin di daerah, di pedalaman. Welcome. Bagi saya lebih suka begitu. Kenapa? Kalau tidak ada persembahan ya kita koreksi diri lah. Sudah selesai toh. Mungkin yang asal pendetanya kali mata duitan gitu ya. Siapa tahu anda yang misalnya bergereja gitu terus lihat, wah Pak Big Man ini mata duitan. Jangan kasih ke gerejanya Pak Big Man dong, kasih ke gereja lain. Gawat itu saudara. Ya, sudah memberi tempat yang salah, malah membuat pendetanya makin salah. Nah itu kan menjerumuskan saya. Tidak ada persembahan yang masuk, saya periksa diri. Oh ternyata Big Man Sirait kacau. Ya perbaiki diri. Kan beruntung saya. Ya sebelum keburu ke neraka sudah sadar duluan. Kira-kira begitu saudara ya. Nah itu kan bagus ya. Nah itulah tujuan hidup kita. Supaya kita makin baik di hadapan Tuhan kita. Saudara lihatlah seperti penyamun yang ada di salib itu. Yang satu menghardik tidak mau percaya. Tapi yang satu bilang, tolong aku. Hebat ya. Ini penyamun saudara. Nggak pernah ke gereja. Nggak pernah kata kesasih. Nggak punya karunia-karunia yang hebat-hebat. Kayak orang-orang Kristen zaman sekarang. Satu kali dia pandang Yesus. Langsung dia percayakan seluruh hidupnya. Itu iman yang sejati. Hebat. Dia tidak pernah khotbah teriak-teriak kayak banyak pendeta yang luar biasa sekarang.
Dia nggak kayak Big Man Sirait kok. Ikut embun pagi. Khotbah. Tidak. Orang luar biasa, saudara. Saya cemburu dengan dia. Saya kagum dengan dia. Saya harus mengatakan, oh Roh Kudus luar biasa sekali. Ketika engkau menangkap seseorang. Dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Lukisannya sangat indah. Iya saudara. Ya hebat sekali. Adakah iman kita yang iman seperti itu? Bagi orang yang mempunyai konsep iman sejati, Tuhan adalah Tuhan yang memberi dan memelihara. Maka mati untuk dia adalah kehormatan, bukan malapetaka. Ini sangat kontras dengan iman mujizat. Yang selalu mau minta tanda. Begitu ya. Dan tandanya itu adalah plus, mendapatkan. Tidak mau kehilangan. Waktu kehilangan, Tuhan gak sayang. Itu kata dia. Waktu sakit, Tuhan gak baik. Mentalitasnya payah. Tidak pernah mau menikmati apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Termasuk kepahitan, kegetiran, kesakitan. Padahal Tuhan Yesus pernah ngomong jelas-jelas. Mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Nah, itu selalu diomongin begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Nggak mau dilakukan. Lalu dibilang, kalau pikul salib sangkal diri susah, itu dosa. Malah aneh lagi saudara. Makin gila memang kalau kita pikirkan. Bagaimana orang disedot, dibawa keluar dari jalan Kristus. Tapi memang dunia ini sangat senang sih. Dengan kenikmatan. Maka akhirnya kekristenan itu pudar di tengah-tengah kekayaan. Tetapi iman yang sejati itu terus bertarung. Sehingga janda yang miskin pun punya iman yang sejati. Padahal kata miskin selalu tidak disukai. Kata miskin selalu identikkan dengan kurang berkat. Tetapi maaf ya saudara ya. Justru Alkitab mencatat bukan janda kaya loh. Janda miskin. Alkitab mencatat loh. Lazarus si miskin si pengemis yang ke sorga. Bukan orang kayanya loh. Alkitab menyatat loh. Penyamun disalib yang ke sorga. Bukan ahli Taurat loh. Nah ini kritik baik bagi mereka-mereka yang merasa mampu atau sudah menolong gereja karena uang yang mereka berikan. Demi Tuhan yang hidup. Ya, saudara jangan mau ditipu. Mungkin pendeta bilang Anda sudah menolong gereja, Anda diberkati Tuhan. Jangan mau dah. Kalau Tuhan ngomong sama Anda bersyukurlah ya. Baik-baik saudara. Ya, jangan mau ditipu. Oke? Karenanya kau berikan uang. Tidak. Dan jangan mau besar kepalamu. Karena itu menjerumuskan. Lebih bagus katakan sama Tuhan. Tuhan, apapun yang kau berikan padamu, aku tahu terlalu sedikit dibandingkan apa yang kau percayakan padaku. Betul tak? Jujur saja ya. Mana kita berani memberi seperti janda miskin itu. Karena itu mintalah iman yang sungguh-sungguh. Tetapi juga kepekaan supaya ada dan sampai ke tempat yang pas. Bukan tempat yang salah. Ya. Bila kita seperti penyamun di salib itu. Yang dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keberdosaannya menjerit pada Tuhan. Supaya jangan pula kita menjadi aktivis gereja. Pendeta atau majelis yang selalu pongah dengan jabatannya. Tapi akhirnya, maaf saudara. Kita terbuang ke tempat yang salah. Ya. Karena itu, marilah kita melihat di dalam kehidupan kita. Untuk menikmati pimpinan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, itu baik bagi kita. Iman yang sejati, dikatakan adalah iman yang berbuah. Hasilnya adalah berbuah, saudara. 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat. Saudara nggak penting menerjemahkan itu apa 100, apa 60, apa 30. Tapi artinya dia berbuah, memberikan impact pengaruh yang luar biasa. Iya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang memberi satu pengaruh kepada lingkungannya. Dia nyata, tampak jelas di dalam sikapnya, tetapi juga di dalam ajarannya. Karena itu menarik sekali dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Waktu Timotius menerima surat dari Paulus, Paulus berkata apa? Salah satu menarik ya. Awasi ajaranmu. Waduh, itu bagus sekali saudara. Supaya jangan sampai kau ditolak orang. Ya, ada sekarang banyak orang ngajar kacau. Lalu orang lain tidak terima. Wah, kok kacau sih Kristen begini. Nggak diterima dia marah saudara. Kau melawan Tuhan. Ini orang gawat ini. Ya memang udah kacau sih ya. Kacau ajarannya, kacau konsepnya. Dia paksa orang tuh ngerti. Kalau orang menolak kita karena ajaran kita tidak bisa dimengerti, ya kita mesti koreksi diri. Kalau ajaran kita benar ditolak orang, ya sudah. Jangan marah-marah. Ya, orang bisa mungkin dengar tahu secara rasional. Tapi belum tentu itu bisa diimani dan percaya. Karena setan pun tahu siapa Yesus. Tapi kan nggak percaya sama Yesus loh. Harus hati-hati. Di Gadara itu waktu Yesus datang, hai anak Allah, langsung dia bilang. Tapi tidak berarti dia menyembah Yesus kan. Dia malah minta izin masuk kepada babi-babi. Ya, mau bikin dosa pun iblis minta izin.
Manusia zaman sekarang, saudara. Mana mau minta izin sama Yesus bikin dosa kan? Bikin dosa terus, tapi Yesus suruh ngampuni. Kita ini lebih jahat dari setan kadang-kadang, saudara. Harus hati-hati ya. Hasilnya, dia menjadi saksi yang nyata. Memberi perubahan pada sekelilingnya seperti saya katakan tadi. Buahnya nyata. Itulah iman sejati. Apakah iman itu hidup dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang penting, saudara. Itulah yang harus Anda miliki. Menangislah kalau Anda belum memiliki iman sejati. Berdoa dan katakan, Tuhan berikan padaku ini. Amin. Kita berdoa. Biarlah kemurahan-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tumbuh kembangkan iman yang sejati dalam hidup kami. Ampuni kalau terlalu banyak noda dan topeng dalam perjalanan iman kami. Tolong supaya kami boleh layak di hadapan-Mu seperti apa yang Kau kehendaki. Sehingga kami boleh menjadi saksi puji hormat bagi-Mu. Ampunkan dosa salah kelemahan kami, kuasai hati dan pikiran kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu dan kuatkan kami untuk berjalan pada jalan yang Kau kehendaki ya Allah. Beri kami kepekaan. Terpujilah Tuhan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.